tampil di media sosial, tapi kan tidak menjamin apakah kemudian orang merujuk kita. Karena apa? Karena harus kita ketahui, ketika hari ini di Indonesia, orang itu kan dirujuk karena popularitas. Bukan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan kearifan, tetapi popularitas. Dan itu menjadi problem. Nah, ini kan konsep di KPI terkait dengan media dakwah, bagaimana supaya kita bisa untuk menembus itu ya. Sebenarnya ini dalam kajian namanya diskursus sudah sering ada, misalnya relasi kuasa pengetahuan. Jadi para ustadz yang kemudian sudah populer, punya pengikut banyak, punya muhibbin banyak, itu kata-katanya kan mampu untuk mempengaruhi orang banyak. Banget sih, Pak. Iya, meskipun salah. Ya mungkin benar dalam perspektif beliau. Iya, dalam artian saya tidak menjustifikasi salah benar, tetapi kata-katanya bisa menghancurkan masyarakat kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast KPI. Ya, bersama dengan Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Jasminto MPDI MAG yang berasal dari Nganjuk. Dan beliau ini juga teman-teman selaku Dekan Fakultas Agama Islam di Universitas Hasyim Asy'ari. Jadi Pak, biar lebih enak aja saya manggilnya tetap Pak atau dengan panggilan yang lain ya Pak? Wah, Pak Jas aja nggak apa-apa. Pak Jas aja ya Pak. Biar saya aja kayak yang lain gitu Pak. Pak. Jadi saya kan termasuk orang yang termasuk awam Pak dengan agama, dengan segala apa yang terjadi di dunia luar, di dunia politik keagamaan kita sendiri terutama Pak. Untuk perdebatan di perayaan hari Natal Pak, itu kan marak banget sih Pak. Di tiap tahunnya kan selalu ada itu Pak. Jadi gimana Pak menurut Bapak tentang perdebatan yang secara terus-menerus ada di tahun-tahunnya itu loh Pak? Iya. Jadi memang kalau ini kan besok Natal ya. Sebenarnya semakin semarak, tapi semaraknya juga perdebatan juga semakin semarak ya per tiap tahunnya. Kalau kita merujuk kepada sejarah di Indonesia secara lokal, awalnya perdebatan itu nggak ada. Ya, maksudnya nggak ada. Di tahun-tahun 60-an, 70-an itu ya sepi-sepi aja gitu loh. Tapi kan setelah kita tahu bahwa konstelasi politik yang kemudian setelah era reformasi, kebebasan beragama sudah mulai semarak, ya. Era medsos, waduh, ada lagi. Dulu nggak ada medsos ya sepi lah. Sekarang ketika orang semuanya bisa berpendapat dan mudah sekali berpendapat, justru itu semakin ramai ya perdebatan terkait dengan bagaimana mengucapkan Natal kepada saudara non-Muslim, khususnya Kristiani dan Katolik kan gitu. Berarti maaf ya saya potong. Berarti dulu itu sebenarnya nggak ada perdebatan ini sama sekali Pak? Nggak ada. Jika ada itu kan ya sangat lokal di ruang-ruang tertutup gitu. Nggak sampai seramai sekarang gitu. Hari ini ya plus 4 tahun bahkan ini ya semakin ramai. Bahkan semakin banyak pendapat yang kemudian saling terjadi perdebatan, dan itu problemnya kan perdebatan di ruang publik gitu, sehingga masyarakat juga mau mengambil yang mana ini gitu kan ya. Jadi ini yang terjadi demikian gitu. Tapi apakah termasuk akidah Pak sebenarnya Pak? Untuk saya kayak mengucapkan hari Natal atau bukan itu kan gini, gimana dan kepercayaan ya? Kalau mau dirujuk sederhana, itu ada 3 pendapat kuat ya. Maksudnya 3 pendapat yang ada di seputaran medsos, khususnya di Indonesia ya. Kita bicara di Indonesia. Ada yang melarang, kemudian ya ini pendukungnya juga banyak, yang artinya ustadz yang menyampaikan juga banyak. Ada yang memperbolehkan, ada yang menganjurkan malah. Jadi ada 3, melarang, membolehkan, dan menganjurkan. Kalau yang melarang tentu mereka juga memiliki dasar, dalil. Misalnya kan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu, misalnya gitu.
Dan bahkan ada beberapa ustadz yang menegaskan bahwa mengucapkan Natal itu berkaitan dengan keimanan, kan gitu tadi. Iya. Kenapa? Ya karena dengan adanya mengucap Natal itu perspektif dari para ustadz itu bahwa satu mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Kemudian mengakui bahwa Nabi Isa itu lahirnya pada 25 Desember padahal menurut para ustadz ini salah itu. Dan ketiga mengakui bahwa Nabi Isa itu mati di salib, misalnya begitulah. Ini yang demikian ini kemudian dengan mengucapkan Natal itu berarti kita bersaksi atas itu, sehingga mengucapkan Natal ini dilarang menurut para ustadz ini. Jadi argumentasi dan dalil tadi dipakai untuk menyatakan bahwa mengucapkan Natal itu dilarang. Kalau merujuk yang membolehkan, ya kan? Ini mereka alasan secara umumnya adalah berkaitan sama toleransi ya. Saya kira ini juga para ustadz, para ulama juga ada yang kemudian berpendapat ini. Artinya membolehkan itu dengan beragam dalil, khususnya mengutip bagaimana dulu Sayyidina Umar juga memberikan toleransi itu kepada non-muslim. Membolehkan di sini mereka beralasan bahwa mengucap Natal ini nggak berkaitan sama dengan akidah atau iman. Jadi tidak menghilangkan iman gitu ya. Sehingga boleh-boleh saja sebentuk kita toleransi. Toleransi di sini tentu lakum dinukum waliyadin, bahwa perspektif agama kita adalah agama kita, perspektif agama yang lain yaitu kebenaran agama lain. Kebenaran ini nggak boleh kita comparekan gitu loh, karena agama itu kebenarannya mutlak bagi para penganutnya. Tentu akan salah bagi penganut yang lain kan. Itu menurut yang membolehkan. Tapi ada juga yang menganjurkan, mereka juga pakai dalil bahwa Natal ini mengutip misalnya surat Maryam ya, wassalamu alayya yaumal wulidu, itu berkaitan bahwa ya Nabi Isa ini loh, bahwa di dalam Al-Quran tuh Al-Quran mengucapkan selamat kelahiran atas Nabi Isa lah. Kita kenapa nggak ngucapin itu gitu kan? Maka dianjurkan bahkan lah. Ini menurut saya juga sedikit ekstrim ya, karena tadi mengabaikan pendapat-pendapat yang lain juga sama. Artinya ini perdebatan antara yang melarang, membolehkan, dan menganjurkan. Karena bahwa mengucapkannya dalam hal berkaitan sama keagamaan tidak masalah ya. Yang terakhir ini biasanya ukurannya adalah kemanusiaan. Kita sesama manusia harus saling menghormati, dan bahkan agama Islam dan Kristen tuh tidak ada alasan untuk saling bermusuhan karena sumbernya sama gitu. Toleransi ya berarti. Yang terakhir ini lebih ke kemanusiaan, hubungan kemanusiaan. Sehingga dari perbedaan itu kalau saya secara singkat boleh menyimpulkan itu begini, bahwa pertama ketika istilahnya apa ya, dalil qot'i, tidak ada dalil qot'i dalam melarang maupun memerintahkan, itu sering terjadi khilafiyah di kalangan para ulama, sehingga tentu ini mereka punya alasan dan dalil masing-masing kan gitu ya. Maka ini tentu disebut dengan wilayah ijtihadi, karena wilayah ijtihadi tentu sangat dipengaruhi oleh perspektif masing-masing. Karena wilayah ijtihadi itu adalah wilayah di mana bahwa seseorang boleh untuk menyampaikan pendapatnya tentu dengan alasan yang kuat, argumentasi yang kuat atau dalil yang kuat. Ini kan akhirnya kesemuanya mengarah kepada paradigma, perspektif atau worldview masing-masing ya. Kalau saya ini pribadi itu lebih mengomentari sesuai dengan bidang saya. Bidang saya di bidang ilmu pendidikan Islam. Ada perspektif yang mungkin agak berbeda dari beberapa pendapat yang lain ya, bahwa di ilmu pendidikan Islam hal yang disampaikan secara kurikulumnya di pendidikan Islam itu, kurikulumnya itu sebuah tahapan yang akidah, kemudian syariah, baru muamalah kan gitu ya. Seringkali orang menggunakan tahapan itu sebagai parameter. Kalau parameternya yang akidah kemudian nggak selesai di syariah dan muamalah ya, maka semuanya akan dilihat dalam perspektif akidah. Sehingga tadi ketika mengucap Natal nanti
imannya mengganggu Kan, ya. iman, kemudian itu bersaksi atas agama lain. Nah, ini yang kemudian menjadi pendapatnya para ulama yang melarang lah yang menjadi dominan gitu. Dan itu melanda loh di lembaga pendidikan kita. Ya, Pak. Mohon maaf ya sebelumnya, Iya. Pak. Kita kan di sini belajar nih, Pak. Saya dari teman-teman KPI itu belajar kenapa sih kadang ada yang melarang sampai nggak boleh ngomong selamat mengucapkan hari Natal. Padahal itu kan hanya untuk sikap toleransi saja kan sebenarnya, Pak. Jadi gimana gitu? Kayak pikiran saya masih agak kayak ngeblank gitu, kenapa sampai ada yang sampai melarang itu, ada yang menggoyahkan iman juga dengan kepercayaan juga. Sedangkan hanya untuk bertoleransi, seumpama saya mempunyai tetangga gitu, Pak. Tetangga itu baik dengan saya nggak mau bermusuhan dengan tetangga, dan tetangga sedang merayakan hari Natal. Memangnya sebagai tetangga yang baik, saya mengucapkan hari Natal dong, Pak. Nah, terus masuk lagi ke pejabat tinggi, Pak. Mohon maaf ya sebelumnya, Pak. Jadi untuk pejabat tinggi di sebuah negara, apakah itu nggak harus mengucapkan Selamat Natal, Pak? Karena di negara Indonesia sendiri ini kan nggak melulu hanya negara-negara tentang Muslim kan, Pak? Iya. Kalau Bapak sendiri ini, Bapak sendiri pernah nggak mengucapkan Selamat Natal? Ya, gini. Kan memang kalau merujuk kepada 3 pendapat besar tadi, melarang, kemudian menganjurkan sama membolehkan dan menganjurkan itu tentu punya alasan ya, argumentasi masing-masing. Nah, di saat berkaitan sama mengucap, entah itu selaku peran sosial ataupun pejabat publik, itu dengan dalil toleransi itu ada yang membuat format masing-masing. Misalnya yang pejabat publik mengucapkannya ya jangan pakai nama dong, pakai jabatannya. Misalnya saya selaku dekan mengucapkan, selaku presiden mengucapkan, kan gitu. Tapi saya kira itu dalam konteks pengucapan Selamat Natal tidak sesaklek itu ya. Mungkin karena pendapat saya berbeda. Kalau saya sih lebih cenderung kepada kelompok yang membolehkan. Berarti Pak Jas pernah mengucapkan hari Natal, Pak? Iya, selalu, teman saya banyak, selalu. Tapi memang saya tidak tidak mempublish misalnya. Ya bukan karena apa-apa, saya ingin menghormati juga ada banyak teman saya yang masih memahami bahwa mengucapkan Natal itu haram gitu kan. Apalagi kan sekarang dunia medsos, kadang itu justifikasi, kemudian menyalahkan orang lain tuh banyak gitu. Belum memahami. Tapi secara pribadi saya, teman Kristen saya juga banyak, teman Katolik saya banyak, sehingga mengucapkan Natal itu hal yang biasa karena saya mengikuti pendapat yang membolehkan. Alasan pribadi saya bahwa ketika kita memahami agama dalam aspek filsafat ilmu, karena kebetulan saya orang filsafat, itu tentu kita menghargai kebenaran yang diyakini oleh orang lain. Karena wilayahnya adalah wilayah iman ya, wilayah kebenaran wahyu itu kebenaran yang mutlak bagi para pemeluknya. Lantas kita apakah akan menyalahkan keyakinan orang lain? Ya, kalau sebatas debat argumen monggo, tetapi kalau sudah menyalahkan wilayah agama orang lain, berarti kita juga tidak lakum dinukum aliyatin dong. Kita juga sudah mencoba mengoreksi wilayah yang lain. Kalau kemudian itu kita bicarakan dalam takaran perdebatan dalam satu kelompok, silakan. Tetapi kalau sudah di ruang publik, itu akan membuat dampak atau efek perpecahan di masyarakat. Ini tentu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Tidak ada. Islamnya agama damai. Ini yang harus dipahami kan gitu. Apalagi yang menyalahkan itu public figure, Pak. Oh iya. malah iya. fatal, Jadi kan? Saya memang tadi ya saya tegaskan lagi bahwa karena saya perspektifnya pendidikan Islam tuh seringkali melihat kenapa ya orang bisa berpendapat semacam itu. Itu kan seringkali kadangkala misalnya dalam ukuran agama orang itu suka membuat tahapan-tahapan. Misalnya tahapan iman, Islam, ihsan gitu. Padahal itu bukan tahapan. Itu adalah satu kesatuan yang memang harus ada dalam muatan setiap pembelajaran
di apa misalnya di lembaga pendidikan khususnya Islam loh ya. Nah, Karena yang berpendapat melarang ini banyak mereka alumni dari pendidikan Islam atau orang yang belajar Islam dari para ustadz yang alumni dari pendidikan Islam yang kurikulumnya itu tadi memisah-misah antara iman, Islam dan ihsan. iya. Padahal kita belajar iman tuh harusnya juga sampai ke ihsan. Kita belajar Ya. Islam itu juga harus mengenal apa itu makna ihsan, kemanusiaan dan sebagainya. Itu kan sering sering terlewat gitu. Kalau di Indonesia kan dominan kita hari ini sudah ada namanya misalnya moderasi beragama dari Kemenak. Itu juga Ya. sangat membantu kita untuk memahami tadi milih pendapat yang banyak di media sosial gitu. Kalau moderasi beragama kan ada 4 takarannya. Yang pertama kebangsaan. Selama pendapat-pendapat itu masih mempertimbangkan Pancasila dan UUD 45 misalnya, ya kita masih mentolerir. Kemudian sikap toleransi, bagaimana kemudian bentuk toleransi itu. Toleransi itu tidak harus kebablasan juga. Artinya ada yang toleransi yang tidak mampu membedakan mana wilayah seremonial, mana wilayah ritual. Itu juga toleransi yang kebablasan. Kan kita perlu tahu juga dalam setiap wilayah keagamaan itu ada wilayah ritual yang tentu kita di situ tidak perlu hadir lah, itu wilayah mereka. Tetapi kalau seremonial tidak masalah. Misalnya kita diundang sekedar untuk mengikuti seremonial hari raya kan tidak masalah. Tapi kalau ritualnya, upacaranya kan ya tidak gitu loh. Itu kan juga perlu batasan itu perlu difahami. Dan kemudian juga menghormati tradisi lokal. Ini penting. Bahwa moderasi beragama juga menguatkan bagaimana tradisi lokal itu tadi ya. Tradisi lokal itu artinya yang ada di masyarakat hari ini yang sudah berjalan dan itu bagian dari bentuk budaya di masyarakat, ya jangan diganggu lah. Misalnya tadi ngucapin Natal kepada tetangga, ngirim kue kepada tetangga, nanti teman-teman misalnya teman-teman Kristen atau Katolik yang kemudian merayakan hari Natal karena sering melihat medsos, takut sama orang Islam, akhirnya nggak jadi ngirim kue kan. Padahal itu sudah terjadi dari dulu, sudah saling menghormati gitu. Mereka juga ketika pas hari raya umat Islam juga kalau kita juga mengirim ke mereka sebentuk hari ini saya lagi bahagia. Saya kira itu tidak mengganggu iman ya dalam konteks itu, sehingga moderasi beragama bisa dijadikan ukuran lah. Dan terakhir, wilayah ekstrim ini yang perlu saya klarifikasi, bahwa selama ini banyak yang mengatakan suka mengolok-ngolok hal-hal yang kemudian dianggap berlebihan. Misalnya mohon maaf, dulu ada yang mengolok-ngolok, misalnya Banser ngapain harus jaga gereja gitu ya. Nah ini yang perlu kita jelaskan dengan logika kita. Saya nggak pakai dalil lah, pakai logika saja. Kalau tidak ada orang yang mengganggu umat lain beribadah semacam bom bunuh diri dan sebagainya, tentu teman-teman Banser ya nggak sampai se-ekstrim itulah harus menjaga kan. Iya sih Pak. Iya, kan teman-teman Banser ini juga ingin menunjukkan bahwa Islam dalam hal ini secara mayoritas itu juga bersikap tidak semuanya jahat gitu loh. Kan selama ini banyak yang kemudian perayaan Natal bom di gereja dan sebagainya itu kan sangat mengganggu. Pernah ada sih Pak. Iya, bahkan kan kemarin yang di Mojokerto sendiri kan Banser sampai menjadi korban itu kan. Itu artinya apa? Bahwa negara kita belum aman, bahwa ekstremisme itu masih ada, sehingga hal yang kecil semacam ini terkait dengan ucapan Natal itu sampai kepada menyentuh wilayah ekstremisme kalau perspektifnya adalah keimanan ansih yang tidak melihat bahwa keimanan itu adalah kesatuan dari Islam dan ihsan tadi. Ini yang menjadi problem. Tapi kalau seperti itu Pak ya, itu yang perlu ditegaskan harusnya secara perspektif kemanusiaannya nggak sih Pak? Iya, kalau saya sih ya pendidikan masyarakatnya. Kita kan masyarakat hari ini itu ya kan tidak bisa tidak berkelompok seperti zaman sebelum ada era media sosial ya. Ini tantangan kita bersama di saat media sosial itu terbuka. Setiap rumah dalam masyarakat di desa loh ya, saya nggak bicara di kota ya, itu dia bisa mengakses informasi dari perbedaan pendapat. Jadi dia bisa melihat ustadz yang tadi melarang, ustadz yang menganjurkan, yang membolehkan.
masalahnya adalah siapa yang menuntun mereka untuk memilih pendapat ini? Itu kan. Nggak ada. Kita hari ini misalnya, hari ini kita kemudian tampil di media sosial, tapi kan tidak menjamin apakah kemudian orang merujuk kita. Karena apa? Karena harus kita ketahui, ketika hari ini di Indonesia, orang itu kan dirujuk karena popularitas. Bukan berdasarkan kebenaran, bukan berdasarkan kearifan, tetapi popularitas. Dan itu menjadi problem. Nah, ini kan konsep di KPI terkait dengan media dakwah, bagaimana supaya kita bisa untuk menembus itu ya. Sebenarnya ini dalam kajian namanya diskursus sudah sering ada. Misalnya relasi kuasa pengetahuan. Jadi para ustadz yang kemudian sudah populer, punya pengikut banyak, punya muhibbin banyak, itu kata-katanya kan mampu untuk mempengaruhi orang mempengaruhi banget sih, Pak. Iya. Meskipun salah. Ya mungkin benar dalam perspektif beliau. Iya. Dalam artian saya tidak menjustifikasi salah benar, tetapi kata-katanya bisa menghancurkan masyarakat kalau kemudian provokatif kan gitu kan. Iya. Dan ini memang banyak sekali sih Pak tokoh-tokoh yang sangat provokatif dengan membenarkan argumentasinya mereka sendiri-sendiri sih Pak. Dan Pak, ini pertanyaan terakhir Pak sebenarnya Pak. Apakah akan tetap ada Pak keributan tentang perdebatan akan ucapan Selamat Natal ini loh Pak? Iya. Tiap tahunnya apakah akan tetap ribut gitu loh Pak? Iya. Akan tetap ada. Benar Pak. Tapi kan nggak bisa dong Pak. Kenapa harus ribut sementara tadi ada yang 3 yang perspektif yang kayak dianjurkan, diperbolehkan sama larangan Pak. Iya. Ketika orang-orang itu memilih salah satunya kan sudah selesai Pak dengan toleransi satu sama lain Pak. Kenapa masalahnya yang melarang tidak punya konsep toleransi? Konsep toleransi yang dikonsepkan antara 3 pendapat itu berbeda. Ya, sama-sama mereka bilang toleransi, tapi esensinya berbeda. Yang melarang itu menganggap bahwa dengan diam itu toleransi. Dengan tidak mengucapkan itu bentuk toleransi. Itu masalahnya di situ. Yang membolehkan itu mengucapkan atau tidak mengucapkan itu bentuk toleransi. Tetapi yang menganjurkan namanya toleransi harus mengucapkan kan gitu. Lah, perspektif inilah yang kemudian terjadi di masyarakat. Kalau kemudian masyarakat itu tidak ada yang menuntun karena tadi ngakunya masyarakat awam gitu ya. Ya tentu akan terjadi. Kapan tidak terjadi sampai masyarakat memahami materi-materi misalnya semacam moderasi beragama, pasti akan selesai. Tapi itu kan wilayahnya pendidikan dong. Berarti Indonesia harus memajukan pendidikan, harus memperbanyak kampus-kampus seperti Unhas. Iya, kampus Universitas Hasyim Asy'ari yang kemudian mengusung nilai-nilai moderatisme beragama, sehingga di situ akan membawa kemaslahatan, ketenangan ya di umat, sehingga sudahlah kita menghargai perbedaan. Dan ini ruang yang harus ada di masyarakat, menghargai perbedaan. Tentu perbedaan ini tidak untuk dijadikan permusuhan, karena sudah banyak alasan untuk membuat permusuhan, apalagi dengan agama kan gitu. Nah, sudah perang antara Islam dan Kristen ini kan dalam sejarah sudah ditulis dalam buku-buku tebal gitu. Berarti itu menunjukkan betapa konflik antara Kristen dan Islam itu sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun ya. Untuk itu maka hari ini ya kita selaku generasi yang kontemporer ya kita bertanggung jawab dong untuk kemudian mendialogkan itu perbedaan, apalagi masalah mengucap Natal yang menurut saya tidak berkaitan dengan keimanan. Wong namanya aja hari raya ya, sekali waktu memang materi perbandingan agama itu harus ada lah di pendidikan Islam, biar mereka tahu posisi mana yang urusan ritual, mana yang urusan seremonial kan gitu, mana yang urusan aksesoris, mana yang urusan ideologis kan gitu. Selama ini nggak pernah belajar, tapi kemudian menjustifikasi dengan kebenaran masing-masing, ini jadi problem. Jadi memang harus dibutuhkan landasan yang kuat ya Pak, tetap ya. Ya, tapi kalau memang tadi masih orang tuh ragu akan keimanannya, ya cukup yang belajar itu para ustadznya lah, ustadznya yang membimbing mereka kan. Nah, itu yang langkah hari ini.
Tapi bagi saya sih yang terpenting silakan Anda berpendapat, tapi jangan sampai bersikap ekstrim, itu saja. Iya. Kenapa? Karena ekstrim ini yang kemudian merusak persaudaraan, merusak kenyamanan orang, kan gitu kan, sampai bunuh diri dan sebagainya. Bahkan selalu terjadi setiap perayaan Natal, dan ini yang kemudian kita sebagai umat Islam tentu ingin menyampaikan kepada umat non-Muslim bahwa agama kita ini agama damai, dan tentu hal-hal yang berkaitan sama mempererat persaudaraan tentu kita memfasilitasi itu. Ya sekedar mohon maaf, mengucap Natal itu kan ucapan ikut bahagia karena tetangga kita berbahagia dan sebagainya. Ketika kita membahas Selamat Natal tentu adalah konsekuensi ya bagi kita untuk senantiasa tadi belajar. Kalau saya selalu menyampaikan, dan tentu sering saya klarifikasi, bahkan ada kemarin ini cerita sebentar sebelum ditutup ya. Ada yang mengklarifikasi terkait dengan Hadrotus Syekh, itu kan juga sampai melarang orang pakai dasi karena itu adalah pakaian non-muslim gitu. Nah, itu saya klarifikasi bahwa Hadrotus Syekh waktu itu bahkan sampai melarang haji pakai kapal Belanda, itu bukan dalam rangka masalah keimanan, tetapi masalah ketidakadilan dalam hal ini penjajah. Jadi usaha melawan penjajah itu dipompa melalui atribut-atribut yang dipakai. Jangan sampai. Buktinya apa? Setelah Indonesia merdeka, Kiai Wagid Hasyim pakai dasi ya nggak ditegur, kan santai saja. Itu artinya bahwa artinya maksud saya bahwa Kiai Wagid Hasyim ketika memakai dasi dan sebagainya tentu ini atas persetujuan ya, setidaknya bahwa ini didikan dari Hadrotus Syekh. Maka dengan itu kan kita bisa mengambil kesimpulan kenapa Hadrotus Syekh di zaman-zaman sebelum kemerdekaan sangat getol, itu karena yang dilawan itu penjajahnya ya, bukan masalah keimanan tadi ya. Ini man tasabaha biqaumin fahuwa minhu, ini kan diplesetkan terkait dengan keimanan. Akhirnya kan alergi di jalan ada pohon yang dihias pohon Natal misalnya, sudah takut keimanannya nanti berkurang, kan ya repot pakai topi Sinterklas dan itu sudah menggadaikan keimanan. Kan ini kan saya enggak tahu apa sampai segitunya. Bagi kita tentu tadi saya tetap pada kelompok yang membolehkan. Silakan. Dan terkadang ada orang Islam itu berjualan kayak topi Sinterklas, pohon Natal, itu malah ada yang mengharamkan dan melarangnya loh, Pak. Iya, ya karena memang tadi dasarnya yang melarang. Kalau saya pertegas lagi, kalau wilayah yang membolehkan, yang moderat tadi, tentu selama itu tidak melanggar tadi ya batas-batas toleransi, batas kebangsaan, batas ekstremisme, ya sah-sah saja lah. Kalau Anda nggak ngucapin, ya nggak ngucapin aja, nggak usah kemudian menjustifikasi bahwa tidak mengucapkan itu adalah bagian yang diperintahkan, kan gitu. Terus ada yang kemudian orang menyerang orang yang nggak ngucapin misalnya gitu. Saya sempat ditegur sama orang, Anda ini kan kenapa nggak ngucapin Natal? Golongan yang mengharamkan ya. Saya bilang loh, teman saya banyak, cuman saya nggak mempublish aja. Itu hal yang ya begitu aja kok repot kan gitu. Ya, santai saja. Memang viralnya kan banyak yang tidak memperbolehkan mungkin. Iya, betul kan. Ya kita harus juga berhati-hati di media sosial kan. Tadi saya katakan yang populer itu mungkin banyak yang menyenangi, tapi yang disenangi orang belum tentu itu aman buat bangsa kita, bangsa Indonesia yang sangat majemuk ya, berbeda agama, bertetangga. Orang berpendapat di medsos karena lingkungannya adalah lingkungan orang Islam lah. Sedangkan misalnya saya tinggal di lingkungan mayoritas Kristen misalnya, tentu kan saya harus pendapat-pendapat itu saya harus hati-hati kan gitu. Ini nggak dipikirkan. Jadi antara teks dan konteks itu belum bisa seimbang. Harus belajar lagi. Belajar bukan sekedar belajar tadi akidah, tetapi juga belajar syariah, kemudian muamalah, dan muamalah ini dalam konteks tingkatan tadi atau istilah ya, iman Islam itu harus ihsan. Ihsan itu bagaimana kita kemudian merujuk bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan ukurannya adalah
kita sesama manusia yang harus saling hidup berdampingan dan hidup rukun, khususnya di Indonesia yang tidak mau meniru kan. Kita nggak mau meniru di negara-negara yang konflik karena urusan agama, urusan Iya sih. masalah hubungan antar umat beragama. Gitu. Mungkin sudah bisa kita tutup ya, Pak. Iya, silakan. Harusnya ditutupnya pakai ucapan selamat Natal. Waduh. Boleh Itu sih, Pak. mempertegas kita ya. Saya ucapkan selamat Natal bagi teman-teman Kristen dan Katolik. Selamat Hari Raya Natal. Selamat Hari Raya dan Tahun Baru. Tentu juga selamat Natal kepada teman-teman Islam, umat Islam yang membolehkan. Kalau yang melarang ya jangan didengarkan. Mohon maaf ya buat yang melarang ya. Ya, mungkin sekian teman-teman yang bisa kita dapatkan, yakni dari tahun ke tahun akan tetap ada keributan seperti ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.